Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu saya sangat berbahagia diajak diskusi ya di forum yang sangat penting ini ya. Inilah media-media yang kami butuhkan juga untuk bagaimana kami menjelaskan kepada rekan-rekan semua terkait dengan mungkin saya melihat ya, ada semacam kekagetan lah di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba Partai Buruh dihidupkan kembali ya, atau didaur ulang lah kalau istilah bahasa kami. Hampir 20 tahun ya pasca reformasi, kami berharap betul bahwa suara-suara buruh konon oleh partai-partai yang mengatasnamakan reformis itu mendengar ya aspirasi-aspirasi teman-teman buruh. Tapi sampai hari ini fakta di lapangan itu tidak terjadi. Nah, di Republik Indonesia konteks hubungan industrial itu ada yang disebut dengan tripartit ya, ada 3 unsur. Unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur pekerja. Nah, dalam tripartit itu regulasi ya hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, dalam hal ini dalam bentuk undang-undang. Nah, strategi perjuangan kami selama ini adalah mempengaruhi ya. Jadi membawa gagasan kami, membawa pemikiran kami untuk bagaimana membuat regulasi itu minimal balancing ya antara pengusaha dengan si pekerja. Nah, itu udah kami lakukan selama ini. Tapi faktanya justru di pemerintahan ya Pak Joko Widodo ini di 2 periode beliau itu kami mengatakan dibuat oleh pemerintah. Era pertama Presiden Joko Widodo adalah terbitnya PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, di mana di situ mereduksi peran daripada unsur Dewan Pengupahan. Karena parameter daripada penetapan upah itu hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah domainnya BPS. Ya. Sementara sebelum ada PP nomor 78 tahun 2015 itu ada yang namanya kehidupan layak, kelompok kehidupan layak, KHL. Ada survei pasar dan segala macam. Perdebatan di Dewan Pengupahan itu unsur pengusaha, unsur pekerja, dan unsur pemerintah itu dinamis gitu. Nah, masuk kepada pemerintahan kedua di era Joko Widodo ini muncul Undang-Undang Omnibus Law. Nah, di mana Undang-Undang Omnibus Law itu bagi kami dalam bahasa kawan-kawan tsunami Aceh itu sangat dahsyat. Ya. Nah, tapi Omnibus Law ini lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat lagi daripada tsunami tersebut. Kenapa? Karena intisari daripada Omnibus Law itu bahasa kami adalah mendowngrade, mereduksi semua hak-hak kami yang selama ini dianggap relatif lebih baik berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003. 2 contoh yang saya akan kemukakan. Pertama adalah upah minimum sektoral. Ya. Upah minimum sektoral itu sudah berlaku hampir 10 tahun terakhir ya, di kawasan-kawasan daerah-daerah industri besar. Nah, dengan terbitnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya, Omnibus Law tersebut, maka upah minimum sektoral sudah tidak ada mulai tahun 2020 ini. 2021, sorry. Ya. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, sebagian Sumatera, itu yang minim. Naikannya 5% daripada UMK. Misal UMK naik 5%, maka upah minimum sektoral naik menjadi 10%. Ya, itu satu. Yang kedua, tentang status hubungan kerja. Fakta di lapangan sekarang, banyak perusahaan-perusahaan manajemen menawarkan, langkah pertama itu menawarkan kepada para pekerjanya yang masih produktif, ya, untuk diberi kompensasi, ya, diiming-imingi kompensasi
tapi dia bisa bekerja lagi, gitu. Dengan status ya kontrak, ya harian lepas, yang sifatnya bukan tetap. Nah, apa efeknya? Nanti jaminan sosial ini akan tereduksi semua, akan turun semua. Nah, kami melakukan perlawanan di jalan itu melalui ketika PP 78 ya tahun 2015 sampai 2019 kemarin kita melakukan perlawanan-perlawanan, ternyata baik itu parlemen maupun pemerintah tidak mendengar apa yang kami perjuangkan. Masuk ke pemerintahan yang kedua sekarang, di era sekarang, itu justru lebih parah. Itulah yang memicu kami pada posisi harus meningkatkan strategi, menambahkan strategi perjuangan kami. Nah, karena memang konstitusi kita sekarang masuk ke area kekuasaan-kekuasaan, ini harus melalui parlemen, maka syarat masuk parlemen adalah harus melalui partai, maka pilihan kami akhirnya jatuh harus menghidupkan kembali Partai Buruh. Itulah reviewnya Kang Muhammad ya terkait dengan kenapa kami pada akhirnya kami bersepakat untuk segera menghidupkan Partai Buruh yang memang partai ini sebetulnya sudah ada, yaitu yang didirikan oleh almarhum Bang Mukhtar Pakpahan ya. Beliau 2 kali pemilu memang itu diparkir ya karena situasinya waktu itu tidak memungkinkan. Nah, tapi kali ini kami bersama elemen ya ada 11 organisasi yang membidani menghidupkan kembali, melahirkan kembali, mengkolaborasikan ya untuk bagaimana Partai Buruh ini kita bisa berjalan. Saya rasa itu yang pertama. Baik Pak Aziz, terima kasih atas reviewnya. Yang menarik itu, halo? Ya, sudah masuk ya suara saya? Bukan. Ya, yang menarik, saya rasa untuk review kenapa kami pada akhirnya membuat partai, salah satu alasan kuatnya demikian ya. Ya kalau bahasa kawan-kawan ini selama ini hanya menjadi objek ya, menjadi objek politik saja ketika menjelang pemilu, ketika menjelang pilkada, ketika menjelang pilpres kami didatengin, kami diajak, kami dianggap sangat potensial dan lain sebagainya ya. Itu mungkin suasana kebatinan kami yang selama ini kami rasakan ya, tapi lebih konkret lagi realitas yang ada sekarang bahwa tidak cukup ya, kami hanya di lapangan saja, kami aksi-aksi di lapangan saja, maka pilihan kami harus masuk ke parlemen. Saya rasa itu. Baik Pak Aziz, sebelum kemudian saya beralih ke pembicara atau narasumber berikutnya. Oh, tertutup apa ini? Video ya ini. Bentar. Baik ya, sebelum kemudian saya beralih pada narasumber berikutnya, yang perlu juga bisa diberikan jawaban ini dari Pak Aziz ya. Bagaimanapun ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama Partai Buruh ini ya harus bersaing ya dengan partai-partai yang sudah cukup lama dan cukup besar ya. Apa strategi yang kemudian ditempuh agar tantangan ini menjadi peluang bagi Partai Buruh dalam memenangkan konstelasi politik pemilu 2024, sekaligus juga bisa diberikan penjelasan bagaimana kemudian Partai Buruh ini mendapatkan dukungan hingga begitu besar dari 4 Konfederasi Serikat Pekerja dan 50 Federasi Serikat Pekerja tingkat nasional, melompat atau melebihi Partai Buruh
yang sebelumnya digawangi oleh almarhum. Ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Aziz tentang hal itu. Apa strategi untuk memenangkan nanti konstelasi politik 2024 ini? Pak Aziz, baik, masih monitor ya? Baik, terima kasih. Dengar ya suara saya? Ya, dengar Pak Aziz. Oke. Ya, pertama tentu kami sudah diskusi panjang ya, secara internal kami mengevaluasi kenapa Partai Buruh yang sudah didirikan dari 15 tahun yang lalu ya, pada posisi tidak bisa tampil atau belum bisa memenangkan. Nah, salah satunya adalah dulu itu didirikan hanya oleh satu kelompok saja, ya, satu kelompok saja. Dalam hal ini KSBSI-nya Pak Mukhtar masuk ke petani, masuk ke nelayan, masuk ke seluruh jaringan ojek, jaringan-jaringan pedagang-pedagang kecil, semua. Nah, setelah mereka sepaham, setelah mereka tahu situasinya, maka mereka bergabung dengan kami, ya, semua. Nah, itulah ya, untuk pembentukan partai kembali itu, maka dia tujuannya untuk menang. Nah, itulah potensi kami ya. Yang kedua, bahwa kami ini khususnya ya Serikat Pekerja Manufaktur yang di pabrik-pabrikan itu, anggotanya itu real ya. Anggota kami itu real, dan selama ini kita konsolidasi udah sangat-sangat kuat kepada mereka ya, tentang pemahaman bagaimana tentang hak politik, bagaimana kehidupan kita selama ini ditentukan oleh politik ya. Semua kebutuhan hidup kita dan kehidupan kita itu ditentukan oleh politik ya. Nah, saya rasa itulah peluang-peluang yang punya ya akan berusaha maksimal untuk bagaimana partai baru ini, partai buruh ini betul-betul menjadi pilihan mereka. Yang kedua, peluang kami adalah di sisi lain ya, realitas, saya lupa dari timnya siapa waktu itu, saya pernah baca, di sisi lain masyarakat umum ya, tim survei yang saya maksud ya, mensurvei bahwa kejenuhan masyarakat umum terhadap partai-partai yang sudah ada itu sekarang sedang ya cukup tinggi ya. Artinya kejenuhan dan sudah keletihan lah terhadap partai-partai yang ada selama ini. Nah, tentu dengan munculnya kami sebagai partai buruh ini ya, dengan harapan ya menjadi partai alternatif ya, dengan menjadi partai alternatif pilihan masyarakat umum terhadap untuk bagaimana perubahan-perubahan yang mereka harapkan ya, perubahan-perubahan yang mereka harapkan. Nah, itulah potensi yang menurut kami ya dari Partai Buruh yang sangat meyakinkan untuk bagaimana kami insya Allah ya bisa berkiprah di 2024. Nah, tentu tantangan kami lebih besar. Tantangan kami pasti ya lebih besar. Kenapa? Pertama, infrastruktur yang kami miliki masih sangat minim ya, masih sangat minim. Yang infrastruktur yang saya maksud di sini adalah kaitannya dengan ya, kami akui ya, kerja di serikat buruh dengan kerja di partai tentu ada beda ya, tentu ada beda. Walaupun mungkin dari sisi semangat sama ya, sisi semangat sama. Nah, ini tantangan pertama dari sisi infrastruktur ya.
Kenapa? Karena memang ya ini realitas di kita, realitas di sistem ya, di sistem negara kita bahwa pemilu kita ini lebih ya kalau boleh saya mengatakan mungkin bisa disebut juga rejimnya rejim administrasi. Misal ya kan 100% tingkat provinsi, 75% tingkat kabupaten kota, kemudian 50% tingkat kecamatan. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan besar buat kami ya untuk bagaimana ini bisa kami dapatkan. Tapi syukur alhamdulillah sampai hari ini kami provinsi sudah 100%, ya, kabupaten kota sudah di 75% bahkan sampai 80% ya. Yang kecamatan. Nah, kecamatan inilah yang memang sampai hari ini yang kami akui di wilayah-wilayah. Ternyata kan Republik Indonesia ini sangat besar, ya kan. Contoh kayak di Maluku, ya kan, Maluku Utara itu luar biasa, itu kan, belum di Papua, ya. Nah ini yang mungkin tantangan bagi kami. Walaupun memang anggota kami ada di Papua pun kami punya anggota, ya di Maluku juga kami ada anggota. Tapi yang saya maksud menjadi tantangan besar ini adalah tentang pertama faktor geografisnya, ya. Itu nggak mudah ternyata. Kayak kemarin pun kawan-kawan kami di kongres itu sengaja saya minta untuk bercerita, ya itu mereka luar biasa perjuangannya itu.